Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Suara Saya yang ke-15. Pada podcast kita kali ini, kita sudah kedatangan HMJ Kebidanan. Bisa saya dulu, Kak? Halo. Dan HMJ TLM. Halo. Iya, pada podcast kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama HMJ Bidan dan TLM. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita bisa perkenalan dulu nih, Kak. Dan diceritakan dulu kesibukannya sekarang itu ngapain aja nih, Kak. Bisa dimulai dari Kakak. Oke, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rifka Safwana, biasa dipanggil Rifka. Sejauh ini sih kesibukan saya itu masih kuliah dan juga aktif organisasi ya. Untuk kuliah, saat ini saya lagi kuliah semester 5 di jurusan Kebidanan, program studi Sarjana Terapan Kebidanan Profesi Bidan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Herudin, biasa dipanggil Udin. Saya dari Sarjana Terapan Promosi Kesehatan dari jurusan Kebidanan juga. Dan kesibukannya saat ini ya kuliah di semester 5 di Sarjana Terapan Promosi Kesehatan dan juga masih peran aktif juga di organisasi HMJ Kebidanan. Salam kenal. Kenalin Kakak. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Dimas Prawira dari HMJ TLM. Kesibukan saya ya sama dengan HMJ Bidan, saya juga HMJ dan TLM. Ya, selagi HMJ TLM saya juga punya kesibukan sebagai mahasiswa matkul di semester 5 yang lumayan pusing banget sih. Nah, kita bisa langsung saja ke pertanyaan pertama. Karena narasumber kita dari HMJ Kebidanan, bisa diceritain dulu nih, Kak, di jurusan Kakak itu seperti apa? Ya, untuk dari jurusan Kebidanan sendiri, kita itu terdiri dari 3 program studi ya teman-teman. Jadi ada program studi D3 Kebidanan, terus ada program studi Sarjana Terapan Kebidanan, lalu ada program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Nah, jadi untuk dari jurusan Kebidanan ini merupakan salah satu jurusan yang di bawah naungan Poltekkes Jakarta 3, yang dimana isinya itu diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasinya di bidang akademik maupun non-akademik, dan juga tentunya kita mempelajari terkait kebidanan dan juga ada program studi baru itu promosi kesehatan. Itu sih dari kita. Nah, terus untuk promosi kesehatan ini mungkin seperti melakukan promotif dan preventif di masyarakat seperti itu. Terus juga kita sebagai mahasiswa mampu untuk mengubah pola pikir masyarakat sih. Oke, bisa kita lanjut aja ke HMJ TLM. Seperti apa sih, Kak, jurusan di HMJ TLM? Ya, di jurusan TLM banyak orang nggak tahu ya. Di TLM ini ya seperti namanya teknik laboratorium medis yang bekerja di laboratorium yang memeriksa dari bahan dari manusia untuk menentukan kayak jenis penyakit atau kayak penyebab penyakit, terus faktor-faktor lain lah dari manusia gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk gambaran di jurusan-jurusan. Lalu selanjutnya kita pengen tahu nih, Kak, gambaran di jurusan Kebidanan itu seperti apa, Kak? Oke, kalau untuk gambaran dari jurusan kebidanan sendiri itu mungkin di jurusan kebidanan ini yang orang-orang tahu itu kan biasanya ya paling lulusan jadi bidan doang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu lulusan dari jurusan kebidanan ini itu bukan hanya menjadi seorang bidan aja sebenarnya teman-teman, tapi untuk jurusan kebidanan ini juga bisa lulus menjadi para pendamping wanita dan juga anak-anak, karena sesuai dengan peran kita sebagai bidan itu adalah sebagai pendamping dalam siklus kehidupan manusia, ke siklus kehidupan perempuan, mulai dari bayi sampai dengan lansia nantinya gitu. Jadi bukan hanya sebagai bidan aja sih, kalau misal dari teman-teman mau yang udah lulus dari kebidan ini pengen jadi motivator parenting atau mau jadi buka klinik baby spa dan sebagainya, itu bisa banget sih, karena dalam kebidanan itu bukan hanya proses persalinan aja yang kita pelajarin, tapi kita juga belajar terkait bagaimana siklus kehidupan perempuan, bagaimana menghadapi permasalahan pada perempuan, bayi, anak, balita, bahkan hingga lansia. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Bisa kita lanjut ke dari promkes kayak gimana? Iya, mungkin masyarakat atau orang awam masih kurang tahu ya perihal promosi kesehatan, karena promosi kesehatan ini adalah keilmuan baru juga yang dicetuskan oleh Kemenkes ya. Karena ada program kerja Kemenkes yaitu preventif dan promotif, maka dari itu lahirlah sebuah jurusan yaitu sebuah program studi atau keilmuan promosi kesehatan. Nah, dari situlah
promosi kesehatan itu timbul untuk mengubah perilaku. Jadi kita sebagai mahasiswa promosi kesehatan ini akan mengubah perilaku mahasiswa yang tadinya masyarakat yang tidak tahu perihal penyakit, jadi tahu dan mencegah untuk penyakit itu. Dan juga kita melakukan penyuluhan-penyuluhan baik dalam kesehatan lansia, balita, ibu hamil, dan lainnya dalam permasalahan kesehatan. Dan juga kita juga sebagai tombak utama untuk tenaga kesehatan, karena tanpa kami seorang promotor kesehatan itu akan terjadinya banyaknya penyakit-penyakit gitu, tersebarnya penyakit-penyakit, karena kami adalah seorang pencegah seperti itu. Oke, keren banget nih. Ternyata promkes itu sebagai tindakan preventif dan promotif rekan-rekan. Mungkin kita bisa lanjut ke dari HMJ TLM, Kak. Bisa digambarkan dulu jurusan TLM itu seperti apa, Kak? Iya, teknologi laboratorium medis ya teman-teman. Teknologi laboratorium medis ini biasa tuh orang-orang tuh nggak tahu, karena emang teknologi laboratorium medis ini kerja di belakang layar di laboratorium. Jadi selain kita meriksa kayak bahan-bahan dari manusia, kayak cairan tubuh manusia, terus kayak urin, feses dan segala macam, kita tuh kayak gitu DNA juga, kayak analisis DNA, terus penyakit yang dari parasit, dan terus kita tuh nungguin bakteri-bakteri juga loh, kayak penyebab penyakitnya itu. Terus kita juga bisa menganalisa obatnya, kayak bakterinya lah, kayak kita bisa nyembuhin obatnya gitu loh. Itu aja dari TLM. Oke, ternyata menarik banget ya, dari jurusan TLM itu apa-apa aja yang dipelajarinya gitu. Oke, bisa di-cut dulu, Anfira.